Oke, daon nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas informatika yang berjudul sejarah. Di sini saya akan menceritakan sejarah Gunung Majasto, dan ini Mbah Madio sebagai sejarawan di Gunung Majasto. Nah, bagaimana sejarah dari Bumi Arum? Sejarah Bumi Arum itu sebetulnya, kalau Bumi Arum itu sejak sebelum Eyang Sutowijoyo ini namanya sudah Bumi Arum. Tapi kalau perjalanan hidup Eyang Sutowijoyo itu kan, Eyang Sutowijoyo itu sejak zaman Mojopahit, runtuhnya Mojopahit itu, setelah Mojopahit runtuh, Eyang Sutowijoyo berkelana dari Mojopahit ke Bojonegoro. Eyang Sutowijoyo menikah dengan putra Adipati Bojonegoro, yaitu Eyang Mayang Sekar yang sekarang di desa Galapel. Setelah dari Galapel, Eyang Sutowijoyo bercocok tanam atau minggu sebagai orang kecil atau sebagai petani. Eyang Sutowijoyo bercocok tanam, menanam padi dan sebagainya sampai mempunyai 2 orang anak, yaitu Eyang Nyageng Pus yang di Darwongso ya, dan Eyang Surodito yang di itu sebelah baratnya Eyang Sutowijoyo. Setelah waktu Eyang Sutowijoyo menjadi petani, itu ada seorang wali yang lewat di situ, karena Eyang Sutowijoyo itu kalau mempunyai sawah itu istilahnya pematangnya itu dibikin halus sampai burung kuntul pun mau becok di situ gusah. Nah, itu ada seorang wali yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, Nyamur Kawula juga, dia mikul dami padi itu. Dia mikul dami lewat pematang situ. Itu sama Eyang Sutowijoyo diteriakin, jangan lewat situ, itu pematangnya baru saya bikin gitu. Tapi dia nekat lewat situ. Eyang Sutowijoyo lari itu, nengok pematang itu, kenapa pematang diinjak orang kok tidak kelihatan tapak kakinya, jejaknya. Akhirnya Eyang Sutowijoyo, loh berarti yang lewat itu bukan orang sembarangan gitu. Dikejar sama Eyang Sutowijoyo sampai desa Sepi, daerah Cawas. Sampai di situ ketemu, ditanyain, sebetulnya sampean itu siapa? Kenapa lewat pematang saya kok tidak ada jejaknya? Saya adalah Sunan Kalijaga. Padahal Kanjeng Sunan Kalijaga itu ibunya, kakaknya Eyang Sutowijoyo. Oh, berarti kamu keponakan saya. Lah ini mau kemana? Ini mau ke Bayat. Dia mau rapat sama para sesepuh, istilahnya orang-orang wali-wali yang itu rapatnya di Bayat. Akhirnya Eyang Sutowijoyo mau ikut, tapi tidak boleh, jangan, karena ini parpatan aku. Makanya kamu di sini dulu, aku tak ke Bayat dulu. Setelah sampai di Bayat, itu dalam waktu 1 minggu, dia langsung nengok lagi ke Eyang Sutowijoyo yang di desa Sepi. Ya, akhirnya Eyang Sutowijoyo diajak naik ke Bayat. Akhirnya dia istilahnya ikut ngaji di sana. Ya, setelah ngaji di sana, Eyang Sutowijoyo setelah dia lulus ngajinya, dia disuruh berangkat ke Majasto ini.
dari Bayat suruh ke ke timur itu sampai Taruhan Gunung Beluk, Gunung Beluk sampai Taruwongso, Taruwongso akhirnya sampai Dampak, Dampak gitu, itu Gunung Wahyu. Oh, nggih niku. Setelah sampai di Dampak dia berhenti, terus disuruh jalan lagi, akhirnya sampai Dungyu Nggih. ya Gunung Wahyu. Niku nggih. Gunung Wahyu suruh berangkat lagi, akhirnya sampai Sergang. Sampai Sergang dia tiduran di situ. Setelah tiduran di situ makanya dia sudah srek. Wah, sreknya di sini. Akhirnya disuruh pergi lagi, suruh jalan lagi. Akhirnya sampai ngangin-angin. Sampai ngangin-angin dia merasa istilahnya jenak di situ karena silir anginnya kan enggak. Masih suruh ke barat lagi, kurang ke barat, akhirnya sampai di sini naik Gunung Majasto ini. Setelah naik Gunung Majasto dia ketemu sama yang di sini sudah ada yang nungguin. Iya, saya nungguin Ki Hajar Sidomulyo. Oh nggih. Ki Hajar Sidomulyo akhirnya dia bantah-bantahan. Akhirnya dia perang tidak ada yang berselisih, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya berhenti karena mau sholat zuhur. Setelah sholat zuhur itu perangnya diulang lagi, diulang perang lagi. Perang tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya berhenti terus disuguh itu bili. Oh, bili ubi nih. Ya ubi bili. Yang Sutawijaya. Di Gunung Majasto terdapat Museum I Sultan Agung Hanyongkrokusumo Joko Bagus Mertopo Bangun Tapan Mataram Binangun. Hak patentnya diberikan kepada Jenderal Purna TNI Muldoko oleh pemerintah Republik Indonesia. Bangunan museum ini tidak langsung dibangun pondasi ke dalam tanah, namun hanya memakai tiang-tiang. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan bentuk asli puncak Gunung Majasto. Sejarah Gunung Majasto Sukoharjo erat kaitannya dengan Gunung Taruwongso. Sejarah Gunung Majasto bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Cikal bakal berdirinya permukiman di Majasto diawali salah satu putra dari Prabu Brawijaya atau raja terakhir Majapahit. Ketika Raja Majapahit runtuh, para ksatria menyebarkan untuk mencari tempat-tempat baru, salah satunya yakni Ki Ageng Sutawijaya. Ki Ageng Sutawijaya kemudian dituakan sebagai cikal bakal yang ada di Gunung Majasto. Perjalanan Ki Ageng Sutawijaya dari pusat kerajaan Majapahit sampai ke Gunung Majasto meninggalkan situs-situs sejarah. Situs sejarah yang ditinggalkan di desa tersebut diberi nama Ponowaran yang masih dipakai hingga sekarang. Setelah itu Ki Ageng Sutawijaya berjalan ke utara, sampailah dia di Gunung Majasto. Ki Ageng Sutawijaya menetap dan mendirikan pemukiman di puncak gunung tersebut. Ia juga mendirikan masjid. Masjid itu sebelumnya didirikan oleh Tegal Ampel, lalu dipindahkan dengan ilmu tinggi dengan diangkat kemudian ditaruh di atas Gunung Majasto. Ki Ageng Sutawijaya juga memiliki seorang putri yang dinikahkan dengan Ki Ageng Banjaransari dari Gunung Taruwongso. Sampai sekarang masih ada makam keluarga tersebut di Gunung Majasto Sukoharjo. Ketika menggali liang lahat untuk pemakaman, hanya digali ukuran setengah meter saja, namun uniknya tidak memakan bahu. Maka dari itu, kawasan Gunung Majasto di Sukoharjo juga disebut dengan nama Bumi Arum Majasto.